Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Kediri. Sejarah panjang bangsa Indonesia salah satunya melewati fase kerajaan baik yang bercorak Hindu, Buddha, ataupun Islam. Salah satu yang terkenal ini adalah Kerajaan Kediri, yang diketahui punya kemajuan dalam bidang hukum dan tata negara serta budaya sastra. Berikut adalah ulasan lengkap Kerajaan Kediri yang kami sajikan khusus buat kalian semua. Sejarah Kerajaan Kediri. Lahirnya Kerajaan Kediri tidak lepas dari sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Kediri merupakan hasil dari perpecahan Kerajaan Medang Kamulan yang dipecah jadi dua oleh Raja Airlangga. Airlangga sendiri merupakan Raja Medang Kamulan yang naik tahta tahun 1019 Masehi dengan kondisi kerajaan yang sedang mengalami penurunan. Berkat kearifannya, Medang Kamulan pun berhasil dikembalikan situasinya. Setelah itu, ibu kota pemerintahan pun dipindah ke daerah Kahuripan dan akhirnya mencapai puncak kejayaan. Menurut berita yang dimuat dalam serat calon Arang, di akhir masa kepemimpinannya, Airlangga memindahkan pusat kerajaan ke kota Daha. Sementara, setelah itu ia juga ikut mengundurkan diri dari kerajaan untuk menjadi seorang pertapa yang dikenal dengan nama Resi Gentayu. Penerus tahta kerajaan jatuh ke tangan putrinya yang bernama Sri Sanggarama Wijaya. Tapi karena ia juga ingin jadi seorang pertapa, tahta kerajaan akhirnya diperebutkan oleh kedua putranya, yakni Sri Samarawaja dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari perebutan kekuasaan di internal kerajaan, akhirnya Airlangga memecah Medang Kamulan terlebih dahulu menjadi dua kerajaan, yakni Jenggala dan Panjalu. Panjalu menjadi wilayah memiliki Sri Samarawijaya dan Sri Jawawarsa dengan pusat kota di Daha. Sementara Mapanji Garasakan memperoleh wilayah di kota Kahuripan dengan kerajaan Jenggala. Sebenarnya tidak ditemui secara pasti mengenai pemecahan kerajaan tersebut. Tapi berdasarkan prasasti Babat disebutkan juga kalau kerajaan dipecah menjadi 4 atau 5 bagian. Dalam waktu-waktu berikutnya hanya menyisakan 2 kerajaan yang kerap disebutkan, yakni Jenggala dan Panjalu. Upaya Airlangga membagi kekuasaan ini pun kelihatannya menemui kegagalan, sebab kedua kerajaan tetap berseteru setelah itu. Kedua kerajaan terus saling berperang dan saling membunuh satu sama lain. Lama-kelamaan kerajaan Panjalu berkembang pesat hingga menjadi kerajaan yang besar, sementara kerajaan Jenggala kian terpuruk oleh keadaannya. Akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh kerajaan Panjalu di bawah komando Prabu Joyoboyo. Dalam perkembangannya kerajaan Panjalu ini kemudian lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah.
Kerajaan Kediri merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri antara tahun 1042 Masehi hingga 1222 Masehi. Pusat pemerintahannya terletak di kota Daha, atau yang sekarang menjadi wilayah kota Kediri. Sebenarnya nama Daha berasal dari kata Danapura yang diartikan sebagai kota api. Penamaan ini dapat ditemukan dalam prastasi Pamawatan yang dibuat Raja Airlangga tahun 1042 Masehi. Sebelum di Daha, pusat kerajaan awalnya berada di kota Kahuripan. Hal ini sesuai dengan apa yang terpahat dalam prastasi buatan tahun 1042 Masehi dan Serat Calon Arang. Silsilah Raja. Kediri tidak pernah diperintah oleh 8 orang raja dari awal hingga akhir sejarahnya. Puncak kejayaannya terjadi pada saat Raja Jayabaya memimpin kerajaan. Dengan sistem pemerintahan monarik, tonggak kekuasaan di Kediri mengalami beberapa kali perpindahan. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di Kediri. Yang pertama, Raja Sri Jawawarsa. Raja Sri Jawawarsa Mulia memimpin Kediri pada tahun 1104 Masehi. Semasa berkuasa ia dianugerahi gelar Sri Maharaja Jawawarsa Dikja Sastra Prabahu. Tidak ditemukan bukti pasti kapan Raja Sri Jawawarsa ini naik singgasana. Begitu juga kapan turun tahtanya. Sebab prastasi Panumbangan yang dibuat tahun 1120 Masehi hanya menyebutkan upacara pemakamannya saja yang berlokasi di Gajapada. Yang kedua, Raja Baweswara. Nama Raja Baweswara banyak disebutkan dalam prastasti yang ditemukan di Tulung Agung. Selain di daerah tersebut, prastasi-prastasi ini ternyata juga banyak terdapat di Kertosono. Sebagai besar prastasi ini bertema tentang keagamaan, sehingga memudahkan para peneliti dalam menyimpulkan corak pemerintahan Bameswara. Era kepemimpinannya terjadi pada tahun 1117 sampai 1135 Masehi. Yang ketiga, Raja Joyoboyo. Titik puncak kejayaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Jayabaya. Selama memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi, banyak golongan cendikawan yang mendampingi kepemimpinannya. Misalnya saja ada Empu Panulu, Triguna, Seda, Darmaja, dan Manoguna. Era kecemerlangan ini bisa dijumpai dalam kitab hukum Kakawih Baratayuda, Hariwangsa, dan Gatotha Kacasarya. Strateginya yang terbilang cukup jitu membuktikan bahwa Jayabaya berhasil membawa rakyatnya ke dalam kesejahteraan dengan tanah yang subur dan hasil panen yang melimpah. Yang keempat, Raja Sri Sarweswara. Pada tahun 1159 sampai 1161 Masehi, kerajaan Kediri diperintahi oleh Raja Sri Sarweswara. Beliau dikenal sebagai sosok yang teguh, memegang prinsip agama serta budaya, seperti ajaran Tatwama Asi, yang artinya engkaulah itu, engkaulah sesuanya itu, semua makhluk adalah engkau. Yang kelima, Raja Sri Areswara. Sri Areswara disinyalir berkuasa di Kediri pada tahun 1171 Masehi. Sesuai informasi sejarah yang terdapat pada prastasti Angin, belum ditemukan bukti pasti kapan ia naik singgasana. Begitu juga kapan berakhirnya. Pada era kekuasaan Sri Areswara inilah
Simbol kerajaan secara resmi menggunakan lambang Ganesha. Yang keenam, Raja Sri Ganda. Berdasarkan penemuan prastasti jarang yang dibuat tahun 1181 Masehi, disebutkan kalau Raja Sri Ganda memimpin Kediri di sekitar tahun tersebut. Lewat informasi prastasti itu juga diketahui bahwa istilah-istilah penyambutan pejabat tinggi kerajaan memakai nama-nama hewan. Yang ketujuh, Raja Sri Kameswara. Selanjutnya pada tahun 1182 sampai 1185 Masehi, giliran Sri Kameswara yang berkuasa. Pada era kepemimpinannya ini budaya seni sastra terbilang cukup pesat berkembang. Sastrawan yang terkenal pada masa ini contohnya adalah Mpu Darmaja dengan karyanya Samarada. Yang kedelapan, Raja Sri Kertajaya. Sri Kertajaya adalah raja terakhir yang memimpin kerajaan Kediri. Ia berkuasa selama 32 tahun, yakni pada 1190 sampai 1222 Masehi. Di era kekuasaannya stabilitas kerajaan mulai menurun karena ia mulai mengurangi hak-hak yang harusnya diberikan pada para Brahmana. Karena merasa kedudukannya sudah tidak aman lagi, para Brahmana ini lari ke daerah Tumampel dengan meminta perlindungan Ken Arok. Berawal dari sinilah tumbangnya kekuasaan Sri Kertajaya dan menjadi akhir bab riwayat kerajaan Kediri. Lencana kerajaan. Pada zaman dahulu menjadi sebuah kelaziman apabila setiap kerajaan atau raja mempunyai lencana sebagai lambang kekuasaannya. Setiap lencana memiliki bentuk yang berbeda-beda sebagai representasi sang empunya. Dalam kisah ini setidaknya ada 7 macam lencana yang pernah digunakan oleh pemimpin kerajaan Kediri. Saat ini lencana-lencana tersebut disimpan di dalam Museum Airlangga dan tempat-tempat lainnya. Berikut ketujuh lencana tersebut. Yang pertama, Garuda Mukha Lancana. Lancana ini digunakan oleh Sri Maharaja Airlangga. Di permukaannya terdapat gambar Garuda yang juga ditemui dalam prastasti-prastasti yang dibuat pada era kekuasaannya. Yang kedua, Bamecawara Lencana. Lencana ini dipakai oleh Raja Bameswara. Pada lencana ini terdapat gambar tengkorak yang menggigit bulan sabit. Yang ketiga, Jayabaya Lencana. Selanjutnya lencana ini digunakan oleh Jayabaya. Wujudnya berupa manusia berkepala singa yang menggigit perut Hiranyaksipun yang merupakan simbol raja raksasa. Lencana ini bisa dijumpai di prastasti Hantang tahun 1135 Masehi. Yang keempat, Sarwe Cawara Lancana. Lancana ini digunakan pada masa kekuasaan Raja Sareswara. Sayangnya, bentuk lancana ini cukup sulit dikenali karena fisiknya yang sudah rusak. Jika diperhatikan, gambar pada lencana mirip 9 sayap yang dikelilingi 3 bulatan bergaris. Di bagian ujungnya sayap-sayap tersebut juga tergambar jambul lingkaran. Yang kelima, Ari Chwara Lencana. Lencana ini bergambar Ganesha yang dipakai pada zaman kekuasaan Raja Areswara. Sementara pada pahatannya terdapat prastasti Meleri 1169 Masehi dan prastasti Angin 1171 Masehi. Yang keenam, Kamechara Lancana. Lancana ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Kameswara. Pada prastasti Samanding 1182 Masehi diketahui terdapat pahatan lancana ini juga. Yang ketujuh, Cerangga Lancana. Yang ini digunakan pada era kekuasaan Kertajaya. Di awal masa pemerintahannya, gambar lencana diisi oleh 2 tanduk yang menggapit 2 cangka, lalu disambung dengan tulisan Kertajaya
Di atasnya, pola ini kemudian berubah jadi tanduk yang menghambit kota miring berlipat dan dikelilingi saya. Sistem pemerintahan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang. Untuk membuat kitab undang-undang kerajaan, para ahli hukum negara ditunjukkan oleh pemerintah untuk bergabung ke dalam Dewan Kepujanggaan Istana. Pada proses penyusunan, para anggota dewan ini sering mengadakan studi banding ke negara lain. Lalu dihasilkan kitab undang-undang yang dinamakan Kitab Dharma Praja, yang isinya berupa tata tertib penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Di dalamnya juga ada tata kelola hukum pidana dan perdata. Walau pada zaman itu belum terperinci secara jelas perbedaan kedua hukum ini. Kedua, sistem peradilan. Hukum peradilan yang berlaku di Kerajaan Kediri punya tujuan untuk mencapai kepastian hukum sehingga hak dan kewajiban rakyatnya bisa dijamin oleh pemerintahan. Semua pejabat dan rakyatnya dituntut untuk tunduk dan menghormati undang-undang yang berlaku. Semua keputusan pengadilan dikembalikan atas nama raja, yang diistilahkan dengan nama Sang Ambawa Bumi. 2 orang adidharma dayaksa ditugaskan untuk membantu raja dalam hal peradilan. Yang pertama, Adidharma Diyaksa Kasiwan bertugas sebagai kepala agama Siwa. Yang kedua, Adidharma Diyaksa Kabudan ditugaskan bekerja sebagai kepala agama Buddha. Pengelompokan ini terjadi karena memang kedua agama inilah yang dianut oleh masyarakat Kerajaan Kediri dan undang-undang negara didasarkan pada agama. Kedua Adidharma Dayaksa ini kedudukannya setara dengan hakim tinggi dan dibantu oleh 5 orang upati atau pamegat atau hakim di dalam pengadilan. Adidharma Dayaksa dan pamegat ini sama-sama diberi gelar Sang Maharsi. 5 orang pamegat ini terdiri dari Tirawan, Mahuri, Kandamuhi, Pamotan, dan Jambi. Kelima pamegat ini adalah golongan Kasiwan karena agama Siwan adalah agama resmi kerajaan. Pada era kekuasaan Jayabaya, pada penambahan 2 orang upati yang berasal dari golongan Kabudan, sehingga formasi yang terjadi dari 5 upati Kasiwan dan 2 upati Kabudan. Kedua upati Kabudan ini adalah Kadengan Rare dan Kadengan Tuha. Di bidang peradilan, kerajaan langsung bertanggung jawab kepada raja. Tetapi untuk sengketa di internal keluarga kerajaan, dipakai lembang peradilan khusus untuk menghindari intervensi terhadap keputusan sidang. Untuk hal ini, raja mempunyai staf khusus yang sudah dipercaya kapasitas, integritas, dan kredibilitasnya. Yang ketiga, hukum positif dan budaya simbolik. Pada masa kepemimpinan Jayabaya, tata pelaksanaan negara memiliki 2 prinsip, yakni dengan penerapan hukum positif dan budaya simbolik. Hukum positif berlaku dengan dasar kesepakatan bersama, tertulis serta bersifat mikro. Di bidang politik, ekonomi, organisasi, birokrasi, karir, perdagangan, dan perkawinan juga diatur hukum positif dalam kerangka tertulis. Pelanggaran terhadap hukum ini akan diberi sanksi yang tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Tapi, Raja Jayabaya merasa ini saja tidak cukup. Atas dasar analisa bahwa tidak semua lapisan masyarakat mengerti hukum positif ini dengan baik, khususnya kalangan awam, Raja pun meminta diterapkan pendekatan simbolik. Bagi pelanggarnya akan diberi sanksi yang tegas berupa hukuman yang dijatuhkan secara gaib. Hasilnya pun cukup memuaskan, sebab masyarakat percaya terhadap nasihat-nasihat tersebut dan mau menjauhi larangannya. Di antara pujangga tersebut adalah Empu Panulu dan Empu Seda. Empu Seda selain menulis buku pendekatan simbolik tersebut, juga menghasilkan karya lain yang berjudul Kakawin Bratayuda di tahun 1709 Saka, bertepatan dengan 1157 Masehi. Tapi sayangnya belum buku ini rampung. Ia sudah meninggal lebih dahulu. Akhirnya Kakawin Bratayuda ini pun dipersembahkan bagi Prabu Jayabaya, Banji Jayabaya, dan Jayabaya Laksana sebagai kenang-kenangan. Sebenarnya pendekatan simbolik ini dibuat sebagai strategi untuk memecahkan
ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat Kediri karena tingkat kecerdasannya pun berbeda. Yang keempat, karya di bidang hukum tata negara. Pada era kekuasaan Prabu Jayawarasa, perkembangan ilmu hukum dan tata praja mendapat dukungan penuh. Cendekiawan mendapat biaya dan fasilitas yang cukup memadai untuk menggali idealismenya dalam memikirkan keberlangsungan kerajaan. Salah satunya adalah Empu Triguna dan Empu Manuguna yang dirangkul Raja Jayawaswara menjadi penasehat kerajaan. Sesuai ulasan di atas, Empu Triguna melahirkan Kakawin Kresnaya yang membahas bidang hukum dan tata praja. Sementara Empu Manuguna juga memiliki Kakawin Sumansantaka. Isinya membahas tema yang disari dari kitab Raguwangsa karya pujangga terkenal di India, Sang Kalisada. Pada era kepuncakannya di era kepemimpinan Prabu Jayabaya, Kerajaan Kediri meraih kejayaan khususnya di bidang kehidupan sosial dan tata negara. Hariwangsa Gatotkacarsaya dan Kakawi Bratayuda merupakan kitab-kitab yang berisi tentang tata kelola negara. Selain itu ada juga kitab Dharma Praja yang isinya membahas tata kelola penyelenggaraan negara dan pemerintah. Untuk membahas hukum tata praja ada judul Kakawi Bomakwaya dan Kakawi Samardana yang disusun oleh Empu Darmaja. Aturan dan undang-undang yang cukup populer di Kediri antara lain berkaitan dengan 8 kejahatan, 8 penyimpangan administratif, pegadaian perdagangan, serta hak dan kewajiban rakyat biasa. Kehidupan di Kerajaan Kediri. Yang pertama, kehidupan politik. Sejarah Kerajaan Kediri tak jauh dari pergolakan perang dan perebutan kekuasaan. Pada masa kekuasaan Sri Maharaja Samarotasa dimulai pertempuran antara Panjalu dan Jenggala. Perang terus berlanjut sampai era kepemimpinan Raja Bameswara. Nama Kerajaan Kediri dimulai banyak disebut setelah terjadi pripidana ibu kota dari Daha ke Kediri. Setelah Bameswara turun tahta, lahirlah sosok Prabu Jayabaya yang kemudian berhasil menaklukkan Kerajaan Jenggala. Setelah memenangkan perang yang berlangsung puluhan tahun, kondisi kerajaan mulai membaik di bawah kekuasaannya. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kediri ditopang oleh beberapa sektor seperti peternakan, pertanian, dan perdagangan. Pusat kerajaan yang terletak di kota Daha, tepatnya di bawah kaki Gunung Kelut, membuat hasil perkebunan dan pertanian melimpah ruah. Ini tak lepas dari fakta bahwa kawasan tersebut memiliki tanah yang subur akibat erupsi Gunung Kelut. Hasil utama dari sektor pertanian adalah berupa beras yang banyak diekspor ke Jenggala dekat Surabaya dengan transportasi perahu sungai. Kerajaan Kediri juga merupakan pusat penghasilan kapas dan budidaya ulat sutra. Sementara dari sektor perdagangan, warga setempat banyak menjual emas, perak, daging, dan kayu cendana. Dari parameter ini bisa dikatakan masyarakat setempat sudah hidup makmur dan sejahtera pada masanya. Sehingga tak ayal membuat Kerajaan Kediri pun layak menyandang predikat negara yang gemah ripa lojinawe, tentrem karta raharja. Tingkat kesejahteraan ini juga bisa diukur dari kebijakan kerajaan untuk memberikan penghasilan tetap kepada para pejabatnya dalam bentuk hasil bumi. Informasi sejarah didapatkan dari catatan sejarah dalam kitab Lingwai Taita dan kitab Chifanchi. Sebagai bentuk penghasilan kerajaan, diberlakukan pemungutan pajak di seluruh wilayah kekuasaan, antara lain dibayar dalam bentuk beras, palawijaya, atau kayu. Yang ketiga, kehidupan agama. Agama yang berkembang dan tersebar di Kerajaan Kediri adalah Hindu aliran Wahisnama, yang percaya bahwa air langga merupakan titisan Dewa Wisnu. Di berbagai wilayah terdapat tempat ibadah yang banyak jumlahnya. Seseorang yang berperan sebagai guru kebatinan memiliki tempat terhormat
di kalangan masyarakat, termasuk dari pejabat kerajaan. Sumber kerajaan juga menyebutkan kalau Prabu Jayabaya merupakan seorang raja yang rajin bersemedi, bertapa dan tirakat di daerah yang sepi seperti di hutan. Aktivitas ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari dengan melakukan banyak puasa dan mengurangi waktu tidur selama tirakat. Dukungan spiritual ini makin ditingkatkan selama era kepemimpinannya demi mendukung keberlangsungan hukum dan pemerintahan. Sifatnya yang dermawan serta bijaksana makin menempatkan menjadi orang yang disanjung di tengah-tengah kehidupan rakyatnya. Khusus untuk mengatur kehidupan beragama ini sudah ditata dalam undang-undang khusus. Berikut adalah isi hukum perundang-undangan tersebut. Bab 1. Sama beda dana denda. Berisi mengenai ketentuan diplomasi, aliansi, kontribusi, dan sanksi. Bab 2. Asta dusta. Berisi mengenai sanksi 8 kejahatan, penipuan, pemerasan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembalakan, penindasan, dan pembunuhan. Bab ketiga. Kaulo. Berisi mengenai hak-hak dan kewajiban masyarakat sipil. Yang keempat. Astacora. Berisi mengenai 8 macam penyimpangan administrasi kenegaraan. Yang kelima. Sahasa. Berisi mengenai sistem pelaksanaan transaksi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Yang keenam. Adol atuku. Berisi mengenai hukum perdagangan. Yang ketujuh. Gadai atau sanda. Berisi mengenai tata cara pengelolaan lembaga pegadaian. Yang kedelapan. Utang api hutang. Berisi mengenai aturan pinjam meminjam. Yang kesembilan. Titipan. Berisi mengenai sistem lumbung dan penyimpanan barang. Yang kesepuluh. Pasok tuko. Berisi mengenai hukum perhelatan. Yang ke-11. Kawarangan. Berisi mengenai hukum perkawinan. Yang ke-12. Paradara. Berisi mengenai hukum dan sanksi tindak asusila. Yang ke-13. Derewe Kalilaran. Berisi mengenai sistem pembagian warisan. Yang ke-14. Wakparusia. Berisi mengenai sanksi penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang ke-15. Danda Parusya. Berisi mengenai sanksi pelanggaran administrasi. Yang ke-16. Kagelahan. Berisi mengenai sanksi kelalaian yang menyebabkan kerugian publik. Yang ke-17. Atukaran. Berisi mengenai sanksi karena menyebabkan permusuhan. Yang ke-18. Bumi. Berisi mengenai tata cara pungut pajak. Yang ke-19. Dwilatek. Berisi mengenai sanksi karena melakukan kebohongan publik. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakat kerajaan Kediri bisa dibilang sangat teratur. Saat itu, dalam kesehariannya mereka sudah terbiasa memakai kain hingga di bawah lutut serta rambut yang diurai. Kondisi rumah pun dijaga sebisa mungkin untuk tetap rapi dan bersih. Dalam hal perkawinan, mempelai perempuan mendapatkan mas kawin berbentuk emas. Saat sakit pun orang akan berdoa mengharap untuk disembuhkan oleh Buddha dan Dewa. Seperti yang tertera dalam kitab Lubadka, perhatian raja terhadap rakyatnya cukup tinggi. Derajat seseorang pun diukir dari tingkah laku dan moralnya dalam keseharian, bukan pada harta dan pangkatnya. Mereka juga diberi kebebasan untuk beraktivitas apapun selama mereka suka dan tidak melanggar peraturan dan norma-norma kerajaan. Istimewanya kerajaan sastra yang lahir di era kerajaan Kediri ini berkembangnya cukup pesat. Jumlahnya saja sudah tak terhitung berapa banyaknya, dengan berbagai tema yang diangkat. Misalnya saja Empu Seda diperintahkan untuk mengalih bahasakan kitab Bhartayuda menjadi bahasa Jawa kuno. Sayangnya perintah ini tidak rampung dikerjakan karena Empu Seda sudah meninggal. Kerajaan ini kemudian dilanjutkan oleh Empu Panula hingga tugas penerjemahan ini selesai. Dalam kitab Bhartayuda ini nama Raja Jayabaya banyak disebutkan sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, Empu Panuluh juga menuliskan kitab sastra lainnya
yang diberi judul Hariwangsa dan Gatotkaca. Kegemilangan budaya sastra ini berlanjut hingga kekuasaan Raja Kameswara. Di antara karya sastra yang lahir di eranya adalah yang pertama, Kitab Wertasancaya, ditulis oleh Empu Tan Agung, mengulas tata cara bersyair dengan benar. Kitab Samardahana digunakan oleh Empu Darmaja yang isinya berupa sanjungan untuk raja. Dalam kitab ini pula diceritakan bahwa ibu kota kerajaan terletak di Dahana. Disebutkan juga jika kerajaan adalah titisan Dewa Kama. Kitab Lubadaka ditulis oleh Empu Tan Agung, isinya mengisahkan Lubadaka yang seharusnya dijebloskan ke neraka. Tapi karena luar biasanya pemujaan sang pemburu ini, rohnya pun diangkat ke surga oleh dewa. Tak hanya itu, karya sastra lain yang juga lahir di zaman kerajaan Kediri adalah Kitab Kresnayana, ditulis oleh Empu Triguna, berisi cerita tentang anak nakal bernama Kresna, tapi tetap disayang karena sifatnya yang suka menolong setiap orang dan sakti mandraguna. Pada akhirnya Kresna menjalani hubungan pernikahan dengan Dewi Rukmini. Kitab Samansataka isinya mengisahkan Bidadari Harini yang ditulis oleh Empu Managuna. Bukan hanya pada lembar-lembar kitab budaya sastra yang hidup pada zaman kerajaan Kediri ini, juga bisa dijumpai pada relief candi, seperti relief Candi Jago yang bercerita tentang Kernayana, sekalian juga dengan relief Kunjara Karma dan Pratayajana. Masa kejayaan. Puncak keemasan kerajaan Kediri terjadi saat Raja Jayabaya berkuasa. Pada era kepemimpinannya, kekuasaan kerajaan Kediri meluas hampir ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Pengaruh kerajaan Kediri juga sampai ke Sumatera, yang saat itu sedang dibawa kendali kerajaan Sriwijaya. Di tangannya pula kerajaan Jenggala berhasil ditaklukkan dan disatukan dengan kerajaan Panjalu, jadi kerajaan Kediri. Sejarah kemenangan ini bisa ditemui pada prestasi Ngatan 1135 Masehi. Fase kegemilangan ini makin diperkuat dengan catatan Chou Kufei di tahun 1178 Masehi, seorang kronik Cina yang menyebutkan kerajaan Kediri yang kaya raya dan sejahtera di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Dengan kewibawaannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri dalam puncak kejayaan dengan kondisi kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Cita-cita negara pun terwujud dengan menjadi negara yang gede obore, padang jagate, dhuwur kukuse, adoh kuncarane, ampuh kewibawaane. Tak ayal, rakyat pun merasakan kenikmatan luar biasa dengan keadaan negara yang gemah ripah lojinawe, tata tentrem karta raharja, yang artinya negara penuh dengan kekayaan alam melimpah dan kehidupan aman dan sejahtera. Prabu Jayabaya memiliki konsep kepemimpinan Saptawa pada masa itu, yakni Wisma Papan, Wasta Sandang, Warek Pangan, Waras Kesehatan, Wasis Pendidikan, Wacaksana Kebijaksanaan, dan Wasikita Keharmonian. Selain soal kekuasaan dan kesejahteraan, kerajaan Kediri pun cukup disanjung karena memiliki budaya sastra yang kuat. Penyebab keruntuhan. Kemunduran kerajaan Kediri mulai dialami pada saat Raja Kertajaya memerintah. Pada tahun 1222 Masehi, terjadi perselisihan antara Prabu Kertajaya dan kaum Brahmana. Saat itu hak-hak para Brahmana mulai dicabut, sehingga menyebabkan keberadaan para Brahmana ini sudah tak aman lagi di kerajaan. Lalu mereka melarikan diri ke Tumampel dan meminta bentukan Arok. Sementara di lain pihak, Tumampel mendapat dukungan penuh dari para Brahmana untuk menyerang balik kerajaan Kediri. Akhirnya kekuasaan pasukan berperang di dekat Genter, Malang, dan peperangan dimenangkan pihak Tumampel. Begitu akhir riwayat kerajaan Kediri yang jatuh dalam genggaman kerajaan Tumampel. Mulai saat itu, berdirilah kerajaan Singasari bersama Ken Arok sebagai pendirinya, sekaligus raja pertamanya. Bukti sejarah. Bukti keberadaan kerajaan Kediri cukup banyak ditemukan. Setidaknya ada 16 sumber sejarah, mulai dari Candi, Prastasti, dan Arca, yang bisa dipakai sebagai rujukan dalam mendalami sejarah kerajaan Kediri. Berikut adalah ulasan lengkapnya. Yang pertama, Candri Dandawongso. Kedua, Candi Panandaran. Ketiga, Candi Gura.
keempat Candi Miryagambar, kelima Candi Tuban, keenam Prastasi Kamulan, ketujuh Prastasi Galunggu, kedelapan Prastasi Jaring, ke-9 Prastasi Panumbangan, ke-10 Prastasi Talan, ke-11 Prastasi Sirah Keting, ke-12 Prastasi Kertosono, ke-13 Prastasi Ngantehang, ke-14 Prastasi Padlegek, ke-15 Prastasi Ceker, 16 Arca Buddha Fajar Satafa. Peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama Kitab Bartayuda, Kitab Sumar Sandaka, Kitab Gatot Kacarayasa, Kitab Samardana, Kitab Kresnayana, Kitab Hariwangsa, Kitab Wertasanca, dan Kitab Lubdaka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.